Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman panitia peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Langsung menghubungi Pak Aryo, baik topi maupun kaosnya. Teman-teman jurnalis, teman-teman media yang saya hormati, termasuk juga teman-teman media, nanti silahkan ambil di Pak Aryo kaos dan topi, celana belum ada. Terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya di pertemuan siang hari ini dalam rangka sekali lagi mengupdate tahapan pelaksanaan peringatan HUT RI ke-81. Hari ini kami akan menyampaikan penjelasan mengenai kegiatan apa saja yang akan diselenggarakan selama bulan kemerdekaan. 1 bulan ke depan, apa yang akan dikerjakan oleh panitia, oleh pemerintah, dan tentu saja keterlibatan dari pihak-pihak yang lain. Teman-teman semua yang saya hormati, bahwa kita sudah tahu bahwa tahun ini HUT ke-81 Kemerdekaan RI sudah kita umumkan tema dan logo peringatan HUT RI, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, dan kemudian logo yang sebagaimana sudah kita launching juga teman-teman sudah tahu, dan mulai sejak di launching logo dan tema sudah menjadi bahan sosialisasi, bahan promosi, maupun bahan-bahan bagi siapapun yang ingin turut meramaikan kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman semua, bahwa perayaan bulan kemerdekaan tahun ini dirancang secara kolaboratif melalui kerjasama berbagai kementerian dan lembaga, serta juga melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Persiapan perayaan Hari Kemerdekaan telah dimulai dengan peluncuran tema dan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang sebagaimana kita tahu dikoordinasikan sebelum ini oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, dan telah disupport dan kemudian disebarluaskan dan kemudian juga diamplifikasi oleh semua kalangan. Teman-teman yang saya hormati, saudara-saudara, masyarakat Indonesia setanah air, sebangsa dan setanah air, bahwa peringatan ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, sejumlah agenda bulan kemerdekaan telah disiapkan oleh panitia pelaksana tingkat nasional, antara lain, pertama, zikir dan doa kebangsaan. Zikir dan doa kebangsaan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 Agustus 2026 di kawasan Monumen Nasional atau Monas, dan dihadiri oleh banyak pejabat, tokoh-tokoh agama, dan jamaah lintas agama. Zikir dan doa kebangsaan ini adalah momentum bersyukur sekaligus simbol persatuan serta kerukunan antar umat beragama. Dan insya Allah dalam zikir akan diisi juga sholawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asygaf dari Solo. Pada masyarakat dipersilahkan untuk menghadiri sholawat kebangsaan yang akan dipimpin oleh Habib Syekh. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kegiatan selanjutnya adalah penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan yang akan dilaksanakan di Istana Negara seperti biasa dalam setiap peringatan HUT RI. Tanda jasa dan tanda kehormatan juga akan diberikan tahun ini oleh Presiden Republik Indonesia kepada seseorang atau kepada kesatuan atau institusi pemerintah atau organisasi atau figur-figur tertentu atas jasa, prestasi, dharma bakti, dan kesetiaan yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Para calon berasal dari berbagai latar belakang seperti akademisi, tokoh agama, seniman,
birokrat dan militer, serta tokoh-tokoh lainnya yang diseleksi secara ketat dan transparan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Teman-teman semua, selanjutnya kegiatan di bulan Agustus seperti juga tahun-tahun sebelumnya adalah pidato Presiden Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2026 dalam 2 sesi. Pertama adalah pidato kenegaraan di hadapan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, pidato rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2027 dan penyampaian rancangan nota keuangan di hadapan sidang paripurna DPR. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD secara bersama-sama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Selanjutnya, kegiatan di bulan Agustus ini adalah ziarah nasional dan renungan suci yang menurut rencana akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ziarah nasional dan renungan suci ini adalah bentuk penghormatan negara, pemerintah, dan masyarakat Indonesia kepada para pejuang kemerdekaan dan pahlawan Indonesia, sekaligus juga momentum untuk merenungan akan makna kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian teman-teman, selanjutnya tentu saja adalah upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Ini adalah yang juga dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden RI akan bertindak sebagai inspektur upacara dan sebagaimana kebiasaannya, undangan kepada masyarakat juga diberikan secara terbuka melalui mekanisme war ticket. Jadi nanti kami juga akan melaksanakan war ticket bagi masyarakat yang ingin serta mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Sehingga ada kesempatan hadir secara langsung di istana bagi masyarakat luas. Nanti kami akan buka dan kami akan umumkan. Termasuk bagi yang kemarin beruntung memenangkan undian pada HUT logo RI juga akan diundang. Kami harapkan kegiatan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 ini akan dihadiri oleh setidaknya 8.100 orang sebagai simbol peringatan HUT RI ke-81. Teman-teman, di hari yang sama tanggal 17 Agustus sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an. Kemudian juga bagi para orang tua yang mengajak anak di kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan anak yang kami sediakan di kawasan Monas sepanjang hari di tanggal 17 Agustus. Kemudian di pesta rakyat itu di kawasan Monas juga ada panggung hiburan. Nanti berbagai hiburan akan kami sediakan bagi masyarakat untuk menikmati hiburan sepanjang tanggal 17 dari pagi sampai malam, dari siang sampai malam. Ada juga beberapa pertunjukan yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, mulai dari misalnya ada drone show, ada video mapping, ada fireworks, ada drama wayang, juga ada beberapa. Oh, drama wayang nggak jadi ya. Jadi nanti ada beberapa yang lain yang bisa kami juga suguhkan kepada masyarakat di kawasan Monas. Selain itu kami juga sediakan makanan gratis bagi
pengunjung yang datang ke area Monas. Teman-teman semua, kami juga berterima kasih nih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport persiapan kegiatan Pasar Rakyat dari Kementerian UMKM, Kementerian Ekraf, Pariwisata, PP BUMN, dan antara Pemprov DKI, dan yang lain-lain. Nah, kemudian teman-teman semua, di penghujung bulan kemerdekaan, kami akan tutup kegiatan-kegiatan di bulan Agustus adalah seperti tahun lalu sudah dimulai, yakni Merdeka Run, yakni sebuah kegiatan fun run begitu yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Rute Merdeka Run ini akan dimulai dari depan Istana Merdeka, kemudian akan melalui rute sepanjang jarak yang ditentukan. Ada yang jarak 5, 8, 1, dan 10 km. Nah, diharapkan di Fun Run ini atau Merdeka Run ini peserta juga akan diminati oleh masyarakat, tidak perlu membayar juga, dan kepada masyarakat silakan mendaftar untuk mengikuti Merdeka Run. Akan disediakan medali yang insya Allah bagus, jersey, respak eksklusif untuk peserta, dan juga hadiah-hadiah bagi para finisher pemenang, termasuk door prize akan disediakan oleh para peserta Merdeka Run. Terima kasih kepada teman-teman dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sudah mengkoordinir kegiatan ini. Pelaksanaan agenda Bulan Kemerdekaan tingkat nasional tahun 2026 juga didukung oleh sejumlah kementerian dan lembaga, BUMN, kemudian juga pemerintah daerah, TNI, Polri, Kesehatan, dan teman-teman unsur yang lain. Dalam kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, masyarakat luas, kami juga mengajak sekali lagi untuk hadir besok malam, sore sampai malam, kegiatan pertama di bulan Agustus, yakni Zikir dan Doa Kebangsaan, supaya kita bisa kumpul di sana untuk berzikir, bersolawat, istighosah bersama para ulama dan habaib. Dan tentu saja nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian lalu lintas di sekitar kawasan Monas untuk mengatur kegiatan ini. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini juga tidak hanya di Jakarta. Pemerintah juga menghimbau pemerintah daerah, BUMN, BUMD termasuk untuk juga ikut berpartisipasi, membuat berbagai kegiatan untuk merayakan kegiatan HUT RI ke-81 supaya meriah dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan publik yang lain. Dan oleh karena itu kami juga mohon maaf kepada masyarakat jika di dalam pelaksanaan kegiatan, serangkaian kegiatan HUT RI ini juga ada yang terganggu di lalu lintasnya, ada yang terganggu jam kerjanya dan sebagainya. Kami mohon maaf, dan semata-mata ini untuk memeriahkan peringatan HUT RI, mensyukuri kemerdekaan, dan membangun semangat kembali untuk membuat kita bekerja keras mencapai tujuan-tujuan bernegara, yakni sesuai dengan tema masyarakat kita untuk menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Teman-teman semua, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya di dalam menyebarluaskan informasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Dan selebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Om Santi 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 Om. Rahayu Merdeka. Terima kasih. Terima kasih Wakil Menteri Sekretaris Negara Bapak Juri Ardiantoro. Kita beranjak ke acara selanjutnya, acara yang ditunggu-tunggu oleh seluruh awak media yang hadir pada hari ini.
kami mengundang seluruh awak media yang hadir pada hari ini. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Sebelum mengajukan pertanyaan, mohon kiranya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Ada satu dari sebelah kanan, sebelah kiri. Oke. Kalau belum ada, kami persilakan terlebih dahulu. Cek, ya. Silakan berdiri. Terima kasih, saya Ilman, jurnalis IDN Times. Pak, terkait dengan penyelenggaraan HUT RI ini, Pak, untuk di IKN apakah ada kegiatan juga, Pak? Kemudian fokusnya apakah hanya di Jakarta atau di IKN juga ada? Dan untuk Presiden Wapres terdahulu, apakah sudah dikirim undangannya? Dan yang sudah konfirmasi siapa saja? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Pak Juri Ardiantoro. Terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti tahun lalu, perayaan atau upacara peringatan dari di IKN juga akan dilaksanakan dan dikoordinir langsung oleh otorita IKN. Oh iya, ya Bapak Presiden memberi arahkan bahwa pada peringatan atau upacara detik-detik proklamasi juga mengundang seluruh tokoh bangsa, termasuk para presiden, wakil presiden terdahulu, supaya untuk berkenan hadir mengikuti upacara detik-detik proklamasi. Terima kasih Bapak Juri. Kami persilakan kembali. Mohon kiranya satu wartawan satu pertanyaan. Silakan. Iya Pak, saya Taufik Pak dari reporter Tribun News. Ada yang mau saya tanyain terkait dengan pidato kenegaraan Presiden, kan biasanya digelar 1 hari sebelum 17 Agustus ya kebiasaannya. Namun mengingat pada tahun ini 1 hari sebelum 17 Agustus itu hari Minggu, apakah akan dimajukan ke hari Sabtu atau Jumat? Seperti itu Pak. 14. Iya, terima kasih Mas Taufik. Jadi pidato Presiden di sidang tahunan MPR, DPR, DPD akan dilaksanakan di tanggal 14 Agustus di hari Jumat. Cukup? Terima kasih semuanya. Kami persilakan satu pertanyaan lagi. Izin Pak Juri, saya Azam dari Kumparan. Hanya ada satu pertanyaan Pak, ini kan juga ada pesta rakyat ya Pak, dan segala hal untuk memperingati HUT ke-81 RI ini. Nah itu untuk terkait pesta rakyat dan segala macamnya itu menghabiskan total anggaran berapa ya Pak? Terima kasih. Pak Ketua Panitia, masih dihitung. Jadi Ketua Panitianya Pak Aryo, Mas Express ya, masih dihitung. Cukup ya teman-teman, terima kasih semuanya. Salam sehat dan semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga seluruh awak media yang hadir pada hari ini. Kepada Bapak Ibu, Bapak Wakil Menteri Sekretaris Negara dan seluruh panitia pelaksana kemerdekaan HUT ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan demikian konferensi pers agenda bulan kemerdekaan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai dilaksanakan. Atas perhatian dan juga kehadiran Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.